hidupku. Katakan dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan penuh semangat, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, tetap selama-lamanya. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Engkau layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua pujian kami, penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah pada siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu bisa menjamah hati kami Tuhan, untuk kami bisa selalu setia melayani-Mu sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagi hidup kami. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Amin, haleluya. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun
sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami persilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan membuka firman Tuhan. Alkitab akan kita bacakan dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-17 hingga ayat ke-44. Oke, mohon teman-teman singer untuk bisa membantu membacakan. Demikianlah Yohanes pasal 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumahnya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman."
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyhurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk khotbah pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ika Eko Sumarmo MM. Untuk waktu dan tempat, monggo Bapak kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Saya sangat berbahagia sekali kalau tahun 1967 dulu saya pernah menginjakkan di sini, tetapi saya ditolak oleh Dr. Swir karena umur saya masih 17, harus 20. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan jalan lain. Saya disuruh jangan di bukit dulu, di bawah dulu, di Diponegoro sampai selesai. Saya Eko Sumarno, saya anggota organ yang pimpinannya pada hari ini diwakili oleh Pak Irwan Lares, Bapak pengurus Pak Rudi, dan tim kami ada semua, tim kami pengawas, saya, Pak Agus, dan Pendeta Sorcan. Oh, banyak maaf, saya dan Dokter Sadra.
Kami bertiga maaf karena dekat dengan Pak Sorjan jadi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selama tanggal 28 sampai 30 sampai hari ini, kami dari organ YRSBI mengadakan workshop SPI. SPI itu Satuan Pengawasan Intern. Ya gampangnya karena pengawasan, dia tugasnya ngawasi. Maka judul pelayanan kami pada hari ini, maka Yesus menangis. Dengan mata kita mengawasi, dengan hati yang mendorong kepada mata sehingga Yesus menangis. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Segala sembah dan hormat, segala ucapan terima kasih, puji syukur, kuasa dan kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Tuhan, layakkan kami datang kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu akan melingkupi kami semuanya pada saat ini Tuhan. Pimpin hamba-Mu berkenan untuk melayani-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Walaupun saya berikan flash disk, tapi saya tidak terikat. Bapak-Ibu sekalian yang terkasih, saya anggota dari YRSBI. Saya bergereja di Gereja Baptis Kebayoran. Minggu yang lalu, Bapak Pendeta Robinson Timun khotbah di sana. Mestinya Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi karena kesibukan saya hanya bisa Minggu ketemu. Dan waktu ketemu di sana, Pak Eko, saya undang ke Semarang. Rupanya ini rumahnya saya di. Akhirnya dapat berkat juga pada hari ini. Bapak sekalian, memang kami melaksanakan satu workshop yang intinya bahwa pengawas intern di dalam lembaga apapun ya, lembaga apapun, mereka itu adalah membantu direktur untuk melihat kondisi daripada usaha itu. Saya akan menggabungkan di sini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya mahasiswa seminari, bukan hanya pendeta Rimen Rektor, pendeta Priantoro, pendeta Joko, Ibu Joko, itu adalah pengawas. Matius 28 ayat 19-20, kita disuruh mengawasi manusia-manusia yang berdosa. Sesudah nanti adik-adik mahasiswa ini dilantik ya, pendeta Timun ya. Sesudah lulus, sudah di sini, saya sudah berapa kali ke sini ya. Nanti menjadi pengawas, menjadi matanya Tuhan Yesus. Tetapi ada yang jadi kakinya, ada yang jadi hatinya, ada yang jadi tangannya. Jadi fungsi kita sama. Internal control, pengawas rumah sakit, dan para mahasiswa, bahkan pendeta Rimun sendiri, Bapak Pendeta Priantoro dan lainnya, kita ini jadi pengawas. Tuhan meminta kita, pergilah kamu. Nah, saya akan membatasi, memang dalam bulan Agustus ini penuh sekali kegiatan. Jadi kira-kira tanggal berapa saya lupa itu ya. Ada peringatan ulang tahun GGBI yang ke-52 di Jawa Timur. Di mana-mana diramaikan di Jawa Timur, sangat megah sekali. Temanya saya ingat. Tema utamanya adalah grow, bertumbuh, pursue, mengejar, dan grow, pursue, and seek, cari. Jelas sekali kita bertumbuh kepada siapa? Tumbuh membantu Yesus di dalam mencari jiwa. Di rumah sakit, tumbuh membantu para direktur untuk menemukan kalau ada kesalahan. Nah, saya akan bersama-sama mengajak Bapak sekalian melihat kenapa saya mengambil Yesus menangis. Karena yang kita layani, yang memerintahkan kita,
untuk mengawasi, mencari, mengejar manusia-manusia yang belum terima Tuhan Yesus. One and one only, Jesus Christ. Itu saja, tidak ada yang lain. Kenapa saya mengambil Yesus menangis? Saya ingin membawa sifat Yesus di dalam Alkitab yang kita pelajari. Tidak ada Tuhan Yesus menangis. Seingat saya hanya 2 kali, moga-moga betul. Itu Pak Joko. Waktu Tuhan Yesus melihat Yerusalem dan waktu melihat Lazarus. Waktu menyembuhkan tidak. Ini bukan orang buta, ambil tanah, diludahi, ditempeli. Kenapa mesti diludahi, ditempeli tanah ya? Supaya orang yang disembuhkan Yesus rendah hati, mau ditempelin tanah. Nah, mari bersama-sama. Saya akan melihat dari ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ayat 36 dari Yohanes 11. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Empati, belas kasihan, itulah yang mendorong Yesus yang pada mulanya menciptakan manusia. Bagaimana Yesus yang mengasihi, menciptakan manusia sesuai gambar dan teladan, tidak mengasihi Lazarus. Kita lihat adik-adik mahasiswa mempelajari bagaimana Tuhan Yesus dari gunung turun, berbondong-bondong orang mengikuti. Ada orang lumpuh disembuhkan, orang kusta disembuhkan. Ini karena belas kasihan. Rupanya di sini Bapak sekalian, waktu Tuhan Yesus menangis, ayat 36 dikatakan, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Para satuan SPI, dia juga harus membuat supaya direktur kita itu jangan sampai menangis. Kita harus membantu dia. Dengan mata kita mencarikan, tapi juga dengan telinga kita mendengar informasi. Tetapi juga menulis. Nanti sama-sama kita juga sampai ke sana. Saya takut kalau waktunya tidak cukup ya ini. Saya sebetulnya terus terang aja belajar. Waktu Pendeta Rimun berkhotbah minggu yang lalu, saya lihat sistematis sekali. Itemnya itu fokus, nomor 2 ini, nomor 3 ini, 4 ini stop. Saya berusaha ini. Kemarin tidak ada nomor-nomoran saya. Tapi yang di sini saya katakan, yang pertama kali saya akan melihat karakter Yesus yang menangis, yang empati, sehingga menggerakkan hatinya untuk menangis karena melihat orang yang dikasihnya terbujur. Inilah Bapak sekalian, ini bekalnya adik-adik semuanya mahasiswa dan juga kita semua harus mempunyai empati karena orang berdosa. Kita disuruh pergi. Kalau tidak ada cinta kasih, percuma. Kalau di dalam hati kita tidak ada cinta kasih kepada Yesus dan kepada orang yang perlu kita cari, yang perlu dibertobatkan, percuma. Kita hanya mengerjakan, ya pokoknya saya memenuhi kewajiban saja. Belas kasihan dan kerendahan hati adalah dasar pelayanan Kristus. Ini saya belajar dari Pendeta Rimun, angkarum pertama ini. Saya akan bacakan, ketika Yesus melihat Maria menangis, timbul empati. Empati adalah kapasitas untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain. Ya, dari sudut pandang mereka, sederhananya begini. Kalau saya ke Lampung itu ketemu Bu Kusuma itu ya,
buku semua itu empati ke saya. Paling tidak, ini Pak Eko ini jam 12 ini sudah lapar ini. Tidak Pak ayo kita ke, ya sudah tahu hati saya mau minta malu toh. Ya sudah Pak, yuk kita makan ke Rapolusi Manjuntak. Ya Bu Eko ada ya Bu Eko. Nah, saudara seperti itu. Kita harus punya hati yang mengetahui keperluan orang lain lebih daripada dia sendiri. Empati inilah yang membuat Yesus Kristus kepada kemaskulan hati Yesus dan sangat terharu. Dan ini semuanya membawa Yesus makin merasakan perasaan duka dari Maria dan orang-orang Yahudi. Belas kasih akan mendorong suatu tindakan, mendorong satu action step. Tidak diam saja. Sehingga tercetus pertanyaan Tuhan Yesus, di manakah dia kamu baringkan? Ini suatu kepedulian Yesus. Orang-orang Farisi menjawab, marilah Tuhan, lihatlah. Maka menangislah Yesus. Tetapi di dalam ayat yang ke-37, Yohanes 11, beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ini bukan pernyataan yang mendiskreditkan Tuhan Yesus. Ini justru pertanyaan. Dia membandingkan orang-orang ini. Tuhan Yesus bisa memelekkan orang buta. Berarti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Sebenarnya kan lain. Tetapi karena imannya yang yakin, imannya yang solid, faithfully, dia katakan menyembuhkan orang mati itu bagi Tuhan Yesus itu sama saja dengan membuat mata telik. Jadi satu iman yang luar biasa ini. Ini sudah terjadi sebetulnya. Saya kira orang-orang Yahudi ini sudah mengalami waktu Tuhan Yesus menghidupkan janda Nain yang anaknya meninggal di dalam perjalanan. Juga waktu Yairus datang kepada Yesus dan bertelut kepadanya, Tuhan, anakku baru saja sakit, kemungkinan sekarang sudah meninggal. Tolong Tuhan. Ini satu bukti Bapak sekalian. Ya mungkin Pak Eko bisa ngomong gitu. Kita semua nggak tahu Tuhan Yesus ya. Pernah ketemu? Mungkin saya yang paling tua di ruangan ini ya. Walaupun kita umum itu lektor tapi tua saya. Jadi kita belum pernah ketemu. Tapi iman kita. Tetapi lain lagi Bapak sekalian. Iman ini yang mendorong orang-orang Yahudi dan Maria menangis. Tetapi Tuhan juga mengatakan, jangan berbuat seperti ini. Sebetulnya imam dan orang Lewi yang berjalan melihat, kita disuruh berjalan, disuruh melihat. Tetapi begitu tahu situasi dia nyingkir ya. Tidak mau menolong orang yang dirampok. Selanjutnya dikatakan, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi kalau boleh saya katakan, ini sudah kematian. Tetapi Tuhan berkata, angkat batu itu. Walaupun ia sudah berbau karena mati selama 4 hari, tetapi kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas, limitless. Tidak dibatasi waktu, timeless, dan tidak batasi tempat. Menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya. Saya akan mengejar waktu saja, ada beberapa saya lewati. Dan akhirnya goal yang terakhir Bapak sekalian apa?
untuk kemuliaan Allah. Kalau untuk percaya, ini the ultimate goal-nya. Goal yang terakhir itu, Bapak Ibu sekalian dan kami semuanya, itu hanya untuk memuliakan Allah. Dalam 1 Korintus, Bapak Ibu sekalian, ingat, di dalam semuanya kita ini satu tubuh ya. 1 Korintus 12 saya tidak akan bacakan, banyak sekali. Ayat 12 sampai dengan 30-an ya. Kita ini satu tubuh. Kita bisa jadi kaki, bisa jadi mata, bisa jadi tangan dan sebagainya. Tetapi kita mempunyai misi. Satu misi Grandmaster, lebih daripada tugas-tugas kita sebagai seorang internal control di rumah sakit. Kita masing-masing adalah sebagai ambassador of Christ, utusan Kristus. Harus mendasarkan pada Kolose 3:14-17, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita ini satu kesatuan di dalam Yesus. Oneness, satu kesatuan. Wholeness, satu kelengkapan yang tidak bisa dipisahkan. Dan togetherness, untuk serve one another, love one another, dan forgive one another. Tadi sudah dinyanyikan di dalam penutupan kami di sana. Melayani, mengasihi, dan mengampuni. Kalau kita tiga ini aja sudah nggak mungkin saya berantem sama Pak Irwan. Karena saya saling melayani, saling mengasihi, dan tulus ikhlas saling mengampuni. Jangan mengampuni aja, tapi benar-benar tulus. Nah, yang kedua, 2 Rum tadi adalah syarat Tuhan mengajari. Saya mengambil Yesus menangis, karena tidak pernah menangis waktu pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kita harus menangis kalau lihat situasi yang nggak pas. Yang kedua, yang don't, jangan dikerjakan. Ini yang kedua ini mengatakan, saya pakai bahasa Perancis, ojo adigan, adigum, adiguno. Ini pepatah ulang reh dari variasi Sunan Pakubuwono keempat. Saya gampang lihat dari Google ini. Kita itu jangan sombong, merasa punya kekuasaan, merasa pandai. Ini digambarkan kijang. Kijang itu lincah, tapi ini punya kekuatan. Tetapi kekuasaan itu gajah. Adigang, adigum, yang adibuno itu mengandalkan kepandaian, bisanya ular. Kita tidak boleh. Nah, ini saya bersama-sama mau membawa Bapak sekalian di dalam penerapannya seperti apa. Saya mengambil salah satu firman Tuhan. Kita ini satu ya. Memang berbeda, tapi kita bisa jadi tangan jadi kaki. Dulu orang Farisi itu dan ahli Taurat itu mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 7 mulai ayat 50 sampai dengan 89 dikatakan perempuan yang berzina. Tidak usah dilihat sana, saya sama-sama aja. Si ahli Taurat dan orang Farisi itu sebelumnya itu berdebat dengan Tuhan Yesus, dan sampai pada titik puncaknya kepingin bunuh Tuhan Yesus. Pulang. Paginya, pagi-pagi benar Tuhan Yesus ke Bukit Zaitun. Saya kira berdoa ya. Ke tempat, mungkin ke itu apa? Salum Aleihim. Berdoa ke gereja. Tetapi pagi-pagi benar juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang membawa perempuan yang berzina. Tujuannya apa? The end goal-nya itu kepingin membuli Tuhan Yesus.
Masa iya kita ini yang dibawa Tuhan Yesus mau membuli Tuhan Yesus? Dia bawa perempuan berzina dan ceritanya tahu. Dia bilang, ini harus dilempari. Tuhan Yesus mengajar dengan rendah hati. Dia menulis di tanah dan akhirnya berdiri. Siapa yang tidak berdosa silahkan melempar. Kadang-kadang kita nggak sadar loh sekalian. Masalah kita yang terjadi, kita ingin menjelek-menjelekan orang. Sama saja menjelekkan ciptaannya Tuhan. Mestinya dia itu harus membina, tapi tidak. Dia merasa lebih pintar dari Tuhan. Ya toh, dengan saya bawa ini, Tuhan kan lebih bodoh dari saya. Ini maksudnya begitu. Nah, ternyata Tuhan mengajarin kita tidak hanya pada hal ini. Di dalam Lukas ada 18 ada 2 orang yang berdoa. Ini satu masalah yang serius. 2 orang yang berdoa ini, yang satu orang Farisi menyombongkan diri. Saya bukan pemabuk, saya bukan pezina, saya perburuan. Bukan seperti orang pemungut cukai ini. Kita merasa sombong. Ini yang jangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, alatnya Tuhan Yesus, kita harus rendah hati. Dan yang terakhir sebagai penutup bagi sekalian, ini serius ya, karena Tuhan Yesus di dalam doa pun kita supaya ingat kita tidak boleh sombong dan berdoa. Yang terakhir ini sebagai apa yang harus kita perbuat? Ya memang orang Samaria yang diajar oleh Tuhan, tapi saya akan mengambil cerita yang terjadi. Saya akan baca saja. Ini ternyata diambil dari Google ya. Ini renungan dari Word from Heaven tanggal 7 Agustus 2023. Alkisah, seorang petani Skotlandia mendengar jeritan minta tolong dari semak belukar dekat rumahnya. Secara spontan segera dia berlari ke arah suara itu dan menemukan seorang anak laki-laki yang sedang berjuang keluar dari lumpur hisap yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dengan sigap si petani menolong anak itu keluar dari lumpur hisap tersebut. Pada keesokan harinya ayah si anak yang kaya raya itu, saudagar ini, berkunjung ke rumah si petani dan menawarkan sejumlah hadiah sebagai balas jasa telah menolong anaknya. Akan tetapi dengan tulus hati si petani menolak tawaran saudagar kaya itu. Sementara mereka berbicara, saudagar kaya itu melihat anak laki-laki si petani sedang berdiri dekat pintu. Kemudian saudagar itu menawarkan untuk menyekolahkan anak tersebut. Si petani dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan memasukkannya anaknya di sekolah kedokteran St. Mary di London. Di kemudian hari, anak petani ini yang bernama Alexander Fleming tercatat dalam sejarah sebagai orang yang berhasil menemukan antibiotik, yaitu penisilin. Beberapa tahun kemudian, anak saudagar kaya itu berada dalam keadaan kritis. Yang tadi diselamatkan itu terserang radang paru-paru itu, yaitu pneumonia. Tapi beruntung karma baik nyawa anak saudagar kaya itu terselamatkan berkat obat penisilin yang dikonsumsinya. Akhirnya di kemudian hari, anak saudagar kaya itu menjadi Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal, namanya Winston Churchill. Perdana Menteri ini kemudian mengangkat Alexander Fleming, sang anak petani itu, sebagai Menteri Kesehatan Inggris Raya. Si petani memupuk karma baik dan saudagar itu memupuk karma baik. Di kemudian hari keduanya mendapatkan dari apa yang mereka pupuk. Bukan hanya mereka, bahkan juga anak-anak mereka serta orang-orang di sekelilingnya juga mendapatkan manfaat dari apa yang mereka pupuk sebelumnya. Ini Tuhan Yesus mengajar kita melalui orang Samaria yang baik hati. Sebagai penutup, Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita tunduk kepala. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami untuk saling mengasihi, saling melayani, dan tulus ikhlas saling mengampuni. Biarlah ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tetapi biarlah kami laksanakan dengan penuh kasih daripada-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko. Marilah kita merespon firman pada siang hari ini. Marilah kita pujikan Berikan Ku Hati. Seperti hatimu ya Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu yang berjalan kasihan. Berikan ku maaf seperti saudara Tuhan kita pujikan sekali lagi. Berikan ku hati seperti hatimu yang berbalas kasihan. Berikan ku marah seperti matamu memandang yang bisa silakan kembali dan mengundang Pendeta Dr. Robinson Timbul untuk memberikan pengumuman dan menyampaikan doa. Shalom semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari organ Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia beserta dengan tim yang sudah datang terkait dengan SPI dan para auditor. Dan kami senang sekali Pak Eko Sumarno yang telah menyampaikan firman sekaligus memperkenalkan, karena kami rindu sekali dari pihak Sivitas Akademika STT Baptis Indonesia
bisa mengenal dan saling bersinergi satu dengan yang lain, karena kita bersyukur bahwa sebagai umat baptis kita memiliki rumah-rumah sakit yang sangat bonafit. Mari kita beri tepuk tangan, saudara. Ini tidak terlepas dari peran organ yayasan yang ada, dan kami juga rindu supaya saudara mahasiswa mengenal adanya organ Yayasan Rumah Sakit Baptis kita dan juga para pengurus yang ada. Nah, saya ingin mengundang Bapak Pembina, Pak Irwan Rares bisa ke sini, dan para tim yang datang bisa maju ke depan. Supaya bisa diperkenalkan, Bapak menyebut ini yang dari Rumah Sakit Baptis Lampung kah, atau dari mana, silakan. Mari, semua yang ada mari ke depan, maju ke depan. Mari. Datang diperkenalkan, tidak dikenal tidak disayang katanya gitu ya. Mari. Oke. Silakan, ada perkenalan singkat dari, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Yang kami hormati Pak Ketua bersama jajaran dosen, pengajar, STPI, juga mahasiswa yang kami banggakan. Saya Irwan, kemudian dipercaya umat melalui Munas untuk melayani sebagai pembina. Teman-teman mau membagi tugas saya menjadi wakil pembina. Hanya ada ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dalam perkenalan ini. Yang pertama, masukan untuk teman-teman STPI. Kita punya rumah sakit Kediri, sudah pasti kita kenal karena ini menjadi perintisan pekerjaan Tuhan, dan banyak gereja baptis didirikan di Kediri. Lampung, Batu menjadi anaknya perintisan Kediri, kemudian ada klinik di Kupang, dan ada beberapa kegiatan lain. Artinya apa? Mungkin menjadi mata kuliah pilihan kali Pak. Ada mata kuliah pastoran konseling, tapi khusus rumah sakit. Tempat praktek sudah ada. Kita punya banyak rumah sakit, kenapa tidak kita manfaatkan? Itu menjadi masukan supaya pelayanan bukan sisi pengembalaan saja, tetapi bagi mahasiswa konsisten dengan panggilanmu. Kalau panggilannya di sini sebagai nantinya terpanggil menjadi gembala sidang, evangelis, ataupun saya senang anak saya Cerlang itu waktu di sekolah minggu dia terpanggil jadi istri gembala sidang, istri pendeta. Terima kasih Nak sudah masuk STPI. Terima kasih Pak, demikian perkenalan saya. Saya dari Kejabat Indonesia Ngatinegara Yogyakarta. Yang lain satu pertanyaan. Selamat siang, saya manggilnya apa ya, anak-anak kali ya, anak-anakku. Saya Rudi Patmanto, saya dari Gereja Baptis Indonesia Cibubur, sekarang sedang melayani sebagai bendahara Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Salah satu anggota kami yang terdekat dari sini adalah klinik Mitra Setia di Ungaran. Nah, kalau mau praktek barangkali izin Pak Ketua dan ini Bu Direkturnya yang paling sana itu bisa mungkin melayani di sana dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sudah disebutkan ada 3 rumah sakit yang cukup besar, 1 klinik di Kupang, 1 calon rumah sakit di Ungaran. Jadi mohon didoakan pekerjaan yayasan, terutama doakan seluruh rumah sakit yang sekarang sedang berusaha sekuat tenaga untuk melayani masyarakat,
dengan ketentuan pemerintah yang sangat ketat. Jadi doakan para petugas di sana supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan melayani masyarakat dengan dengan mutu yang tinggi karena tuntutannya banyak sekali. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Oh, saya langsung mengenalkan langsung. Enggak semuanya setia. Oke. Ini kalau tadi sudah maju di sini, beliau dari Gereja Baptis Kebayoran beliau sebagai ketua pengawas yang anggotanya salah satunya adalah Pendeta Agus Yulianto. Beliau juga di yayasan tapi di pengawas. Beliau mengembalakan di Gisik Trono, jauh banget dari sini tadi. Terus yang ketiga adalah pendeta dokter panggilannya mesra sekali, Sorchan. Nah, itu singkat dari Sori Chandra Simbolon. Kalau ketemu Pak Pendeta Iwan, beliau kopiannya, adiknya karena. Terus Mbak, ini panggilan dari rumah sakit. Mitro. Kalau Pak Sorchan melayani di RS Baptis Batu. Kemudian Mbak Kiki, jangan tambahi L ya, lain itu. Beliau sedang bertugas di rumah sakit, di klinik Mitra Setia di Ungaran. Di sebelahnya itu Ibu Direktur Pelaksana, Bu Dr. Naning. Saya nggak tahu gerejanya di mana, Bu? Oh, gerejanya gereja. Oke, cabang Peterongan di Klebu. Kemudian yang biru Pak Pendeta Yohanes Purnamo yang melayani di KBMS juga. Oh, kembali lagi sidang di Kedu. Yang paling pojok pakai baju hitam, saya kira sudah sampai di mana tadi Madiun, tapi rupanya balik ke sini. Beliau sekretaris pelaksananya Yayasan Rumah Sakit Pak Edi Kurnia, bertugasnya di Rumah Sakit Baptis Kediri. Teman-teman rumah sakit mana? Di sebelah sana maju sedikit Bu Adel dengan Bu Dokter. Bukan Bu Dokter. Sebentar, saya hapusnya sebentar. Salah itu tadi. Bu Adel dan Bu Kusuma itu bertugas wakil direktur dan SPI di Rumah Sakit Immanuel Lampung. Kemudian Ibu tadi temannya Dr. Sorchan tadi. Beliau dari SPI Rumah Sakit Batu Malang. Kemudian Bu Tias dari SPI Rumah Sakit Baptis Kediri. SPI itu Satuan Pengawasan Intern, jadi tangan kanannya direktur supaya bisa melihat apakah kegiatan di setiap unit di rumah sakit sesuai dengan arahan ketua untuk mencapai tujuannya. Saya kira demikian. Ada yang kurang? Tidak ada? Baik. Terima kasih Pak Ketua. Tetap di sini aja sambil kita doakan nanti. Sekaligus foto ya terakhir. Terima kasih, kita beri tepuk tangan bersama-sama. Kita sudah sering mendoakan, mendengar, dan sekarang kita lihat nih orang penting ini ya, umat baptis kita ini luar biasa. Dan apakah dari SEMA ada yang mau diserahkan? Oke, nanti saja. Oke, saudara, mari kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri untuk pengumuman ibadah kapel hari Jumat nanti itu sama seperti rencana di awal hari Rabu ini. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang sungguh mengasihi kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, Allah kami yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, di mana Engkau menyelamatkan kami orang-orang berdosa.
Dan Tuhan menanggapi panggilan-Mu, kami siap dibentuk untuk menjadi pelayan hamba-hamba-Mu, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan hari ini Tuhan mengucap syukur karena kami bersama dapat beribadah bersama-sama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang melayani di organ Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Dan kami ucap syukur Tuhan karena kami bersama-sama dapat bersinergi untuk menumbuh kembangkan pelayanan dan kerajaan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami lewat bidang pelayanan masing-masing. Kami ucap syukur Tuhan oleh karena rumah sakit, klinik baptis, dan yang kita umat baptis miliki, dan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati para pimpinan yang ada di rumah sakit, klinik baptis yang ada. Engkau memberkati semua organ yayasan dan juga untuk satuan penjaminan internal ini Tuhan, untuk peningkatan mutu pengawasan yang ada di rumah sakit dalam berbagai bidang yang ada. Tuhan, kami berdoa supaya mereka diberi kemampuan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, sehingga yang Tuhan percayakan ini, tugas pelayanan, Engkau mampukan untuk menjadi pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan yang akuntabel, yang transparan, yang sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Dan Tuhan, kami berdoa supaya tenaga kesehatan yang sudah Tuhan percayakan, juga untuk para dokter, perawat, dan juga tenaga-tenaga administrasi yang ada di lembaga rumah sakit yang Tuhan percayakan ini. Tuhan, mampukan untuk menjalankan dan bekerja, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah firman yang telah disampaikan untuk mengajak kami melihat mengikuti Kristus yang peduli, simpati, dan juga sungguh-sungguh mau melayani ketika melihat terjadinya kesedihan, kekurangan, ketimpangan, sehingga kami akan memperbaiki diri, memperbaiki orang lain, melakukan pengawasan, dan melakukan perbaikan-perbaikan dari segi rohani dan hal-hal lainnya. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau memimpin kami seluruh sivitas akademika STT Baptis Indonesia ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, dan kami melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon berkat pertolongan daripada Engkau Allah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.